Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan, yang alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini bersiaran langsung dari Masjid Al-Mutakin, Jalan Anggur, Komplek Kemhan, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Menarik apa yang akan kita angkat tema pada kesempatan siang hari ini, yaitu mengenai selama ini yang menjadi kesalahpahaman bagi masyarakat seputar ibadah Ramadan. Nah, itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu kesalahpahaman seputar ibadah Ramadan. Telah hadir di tengah-tengah kita ada guru-guru kita, Kiai Haji Asrorun Niam dan juga Ustadz Rustandi. Di segmen satu ini pemirsa, kita akan membedah terlebih dahulu yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Rustandi mengenai pentingnya beribadah dengan ilmu. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram Kiai, narasumber kita yang saya hormati Pak, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Sofyan host kita, Bapak Soimin, Ibu Soimat, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, yang saya hormati Pak, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah, amal ibadah kita diterima sama Allah. Amin Allahumma amin. Mukanya muka lemes banget ya. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa ingin sampai ke dalam sebuah bulan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan kabar bahwa akan nyampe sebuah bulan. Tapi ketika datangnya bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Dan Nabi Muhammad mengabarkan kepada sahabat bahwa akan datang, bahwa telah datang kepadamu sebuah bulan yang dirahmati, yang isinya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya Ramadan. Makanya bagi kita bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Jangan nyia-nyiain Ramadan. Sebab yang namanya Ramadan mah bulan keistimewaan buat kita. Apa istimewanya Ramadan? Panen pahala dan panen ampunan dosa. Ini kesempatan bagi kita. Sebab kenapa? Sebab bahagianya orang berada di dalam Ramadan. Jangankan yang hidup, yang meninggal senang masuk Ramadan. Jangankan kita yang orang beragama Islam, Muslim, non Muslim juga kebagian rahmatnya Ramadan. Itu yang dagang buka puasa itu, yang dagang takjil itu bukan orang Islam semua. Ada yang non Muslim dagang sampai ke biji-biji salak enak. Bulan Ramadan tuh. Ya. Ya enggak? Nah, yang meninggal senang bulan Ramadan. Kenapa? Sebab katanya bulan Ramadan arwah ahli kubur yang disiksa Allah angkat siksaannya, yang dapat rahmat Allah tambah rahmatnya. Benar begitu? Benar begitu. Malah ada paham orang tua dulu katanya arwah ahli kubur balik ke rumah. Benar enggak Pak? Dulu paham begitu, betul enggak? Iya, pertanyaan saya, benar enggak balik ke rumah? Kalau benar balik ke rumah, kasihan yang waktu meninggalnya ngontrak. Balik kemana dia coba? Pas balik ke kontrakan udah ada yang ngisi. Ya. Nah, kita tidak mungkin bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya kalau tanpa berdasarkan keilmuan. Makanya penting kita yang namanya ngaji. Di kita ini ada beda. Ada pengajian, ada kajian. Kalau pengajian, nih kayak bapak sama ibu pengajian, bawa pulpen enggak, bawa buku enggak, dengerin aja. Seingat-ingatnya, sedapat-dapatnya di memori kita. Udah gitu lagi puasa, 20% daya ingat berkurang. Keluar aja berubat sendal, lupa lagi apa yang disampaikan sama ustadz tuh. Ya, yang kedua ada kajian. Kajian lebih mendalam lagi, ada yang jauh lebih mendalam disebut dengan katanya tasawur. Nah bagiannya nih kiai ini di MUI. Mendalam menghasilkan sebuah fatwa hukum, maka disebut dengan dihasilkan dari tasawur. Kalau kita dari ngaji ke kajian minimal gitu. Dalam mengkaji sebuah ilmu ada kajian, ada yang disebut namanya ngaji ilmu, ngaji rasa, ngaji diri dalam kajian tuh. Kalau ngaji ilmu ada kiai ngedengerin, dapat ilmu. Seperti yang kita jelasin dari guru-guru kita tentang puasa. Bahwa puasa adalah kewajiban buat kita dan puasa kita harus lebih baik gitu. Daripada yang tahun kemarin, daripada tahun yang kemarin, tahun ini harus lebih baik. Sebab kita belum tentu ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Begitu? Betul begitu? Itu sebaik-baiknya. Jangan disia-siain Ramadan, kata kiai ilmu itu. Jangan jangan tinggalin traweh. Sebab traweh mah sumpah demi Allah enggak ada di luar bulan Ramadan. Iya, biar kata ketua DKM soleh banget enggak bakalan traweh bulan Rajab. Mau kemana kiai? Mau traweh, kan bulan Rajab. Saya mah soleh, wah pasti aliran sesatnya. Ya, nah kita mengisi Ramadan dengan ilmu. Tapi kalau kita sudah ilmu, namanya memiliki keilmuan, sebab semua ibadah harus menggunakan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ibadah enggak pakai ilmu, itu ibadahnya ditolak, enggak diterima. Bahasanya Pak unik nih. Kata Ibnu Ruslam dalam kitab Jubatnya, mardudatun la tuqbalu, ditolak enggak diterima. Kan kasihan. Udah ditolak enggak diterima. Itu baru nyampe pintu gerbang dibagal tuh orang. Itu bahasanya begitu, ditolak nggak diterima. Kenapa? Sebab itu dalam ibadah harus ada ilmu. Tetapi orang yang sudah berilmu,
Lanjutan itu dari kata Ibnu Ruslan dalam kitab Jubatnya, orang yang berilmu lam ya'mal bi ilmihi, enggak beramal dengan ilmunya, mu'adzibun, dia diadab min ubadil wasan, sebelum orang yang nyembah berhala dia disiksa duluan. Ibu nih, bapak yang kita sering ngaji, udah tahu ilmunya, bulan Ramadan cakep, kudu beramal, enggak mau ngamal, dicemplungin neraka duluan sebelum orang yang menyembah berhala. Mau masuk surga, neraka. Mau masuk surga, mau masuk neraka. Mau dihisab apa enggak? Hah? Mau dihisab apa enggak? Enggak mau dihisab, ada jaminannya Pak. Bulan Ramadan, bulan ampunan dosa, diampunkan oleh Allah semua dosa, asal minta ampun ya. Yang kedua, dilipat gandakan amal pahala. Keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Tuh, makanya ntar kalau mau meninggal, ntar habis Ramadan. Iya kan, daripada sekarang masih banyak dosanya ya. Ntar aja habis Ramadan, orang-orang lebaran mati dah. Mau begitu? Oh berarti nggak mau masuk surga dong. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, keilmuan penting bagi kita. Kaji ilmu penting untuk menyempurnakan ibadah, sebab ibadah nggak diterima kalau tanpa ada memiliki ilmu. Makanya tingkatan puasa berdasarkan keilmuan. Ada puasa umum, kita udah hafal tuh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang pesantren dulu di kitab Al-Ihya tuh, Imam Ghazali bilang puasa kan ada 3, atau puasa umum. Puasa asal nahan lapar, nahan haus, enggak hubungan badan, kelar. Mata jelalatan nomor 17. Mau ngomongin orang, bodoh amat. Itu tingkat pertama, awam. Yang kedua, apa? Tingkatan khos, tingkatan khusus. Apa yang dijaga? Panca indera. Mau marah, nih, tapi mohon maaf nih Pak, ini jangan disalah artiin ya. Oh saya mau tingkatan khos, saya nggak mau khusus, bukan khos yang ini ya. Maksudnya tingkatan khusus, ntar tingkatan khos lagi. Tingkatan khusus apa? Saya nggak mau jaga saya mau jaga lidah saya mau jaga lisan, saya nggak mau marah. Nggak nahan marah siang doang, giliran malam marahnya dilepasin. Bukan begitu, semua jaga panca inderanya. Yang ketiga apa? Yaitu khususil khusus, selain panca indera hati pun dijaga. Ini tingkatannya para nabi, para aulia. Minimal kita adanya di situ dah. Kalau mau marah nahan dulu. Gitu. Ya, itu berdasarkan keilmuan bisa ada tingkatan dalam yang namanya puasa. Yang kedua ada ilmu, ada kaji rasa. Apa kaji rasa? Rasa semua orang sama, yang beda tempat sama wadahnya. Orang nggak mau disakitin, kita pun nggak mau disakitin, sama orang juga nggak mau disakitin. Yang ketiga yaitu yang namanya kaji diri. Ini yang paling sulit, yang paling susah. Apa kaji diri? Mengkaji diri, paling tidak tahu diri. Ada bahasa begitu ya, tahu diri. Itu dari kaji diri, minimal nggak ngerasa bener. Sebab hidup kita di sini aja nih, mohon maaf, di sini belum ada orang bener Pak. Yang bener cuma 2, Rasulullah dari lahir sampai meninggal bener. Yang kedua siapa yang bener? Orang yang meninggal husnul khotimah baru orang bener. Kalau yang ini mah baru belajar bener. Saya aja kayak orang bener. Sebab kita lagi belajar benar, makanya kumpul sama orang benar. Diamnya di tempat yang ngikutin acara yang ngedengerin ustadz kelihatan kayak orang benar. Makanya mudah-mudahan kita jadi orang ntar masuk surga yang. Makanya jangan ngaku. Kalau ngaku benar berarti dia enggak. Apalagi enggak benar ngaku, itu makin enggak. Pokoknya ceramah saya terakhirnya benar. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rustandi yang telah memberikan mukadimah di awal bagaimana pentingnya beribadah berlandaskan ilmu. Kita bayangkan ketika kita beribadah tanpa berlandaskan ilmu dengan semangat tinggi, namun justru amalan-amalan yang kita lakukan justru termasuk amalan yang mardudatun atau amalan-amalan yang tertolak. Lalu bagaimanakah kesalahpahaman seputar ibadah Ramadan? Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Asror Niam. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen 1 tadi pemirsa kita sudah mendengarkan bagaimana pentingnya ibadah berlandaskan ilmu. Tentu kita tidak ingin dengan semangat tinggi kita beribadah, namun justru ibadah yang kita lakukan adalah salah karena tidak berlandaskan ilmu. Dan ibadah-ibadah itu pun tertolak. Nah, termasuk di bulan Ramadan, seputar ibadah bulan Ramadan. Kita akan memahami bagaimana kesalahpahaman seputar ibadah di bulan Ramadan, insya Allah akan dijelaskan langsung oleh guru kita Kiai Haji Asrarun Ni'am. Fadal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama linakuna minal mu'minin linakuna minal muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pak, masih puasa? Kayaknya ngisep-ngisep apa itu tadi? Masih puasa benar ya? Bu, masih? Masih, kalau lihat raut mukanya sih kelihatan masih puasa. Udah loyo, lesu gitu ya. Tapi puasa itu enggak identik dengan loyo dan lesu. Puasa itu menyehatkan. Kita tunjukkan bahwa dengan puasa kita tetap sehat, tetap bugar. Jangan sampai hanya gara-gara puasa kita malas kerja. Ini Bapak Ibu enggak kerja nih? Lagi pensiun katanya. Iya, tapi ada juga di tengah masyarakat kita, dulu staf kita mungkin di kantor kemudian disuruh ngerjain sesuatu, enggak mau ngerjain secara optimal, alasannya apa? Puasa Pak. Kemudian disuruh datang tepat waktu, puasa Pak, maklum jadi terlambat. Kemudian disuruh sholat itu loh, puasa Pak. Oh kenapa kok puasa? Emang kalau puasa kemudian membolehkan segala hal. Nah ini terjadi. Saya yakin di keluarga Bapak Ibu enggak ada. Ada Bu? Anaknya begitu apa enggak? Ada juga yang tidur seharian, begitu ditanya kenapa? Itu kata Pak Ustadz, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, makanya jangan ganggu-ganggu saya. Saya ini sedang ibadah. Orang yang mengganggu orang sedang melakukan ibadah itu dosa. Ini terlalu banyak ilmunya ini, tapi ilmu agak-agak sesat. Ilmu yang gak sempurna cara memahaminya. Bisa jadi tidurnya orang itu ibadah kalau dibandingkan dengan ngerasanin, ngerumpi. Kemudian kalau gak tidur dia ngusilin orang, ngambil barang tetangganya orang. Iya, itu jadi ibadah memang. Kalau dibandingkan dengan aktivitas dia terjaga, kemudian melakukan tindakan yang maksiat, maka tidurnya jadi ibadah. Tapi masa iya sih kita beribadahnya minimalis? Kata Ustadz Roslandi tadi, ini momentum Ramadan itu momentum yang dinanti-nanti. Enggak semua orang memperoleh kesempatan emas untuk tiba di bulan Ramadan. Enggak semuanya. Mungkin ada salah satu sahabat kita yang kemarin masih sampai hari jelang Ramadan masih bersama kita. Begitu masuk pengumuman Ramadan pada saat sidang isbat, wafat. Ada enggak? Ada. Dan kemudian emang ada jaminan kita akan ketemu bulan Ramadan di Ramadan berikutnya? Enggak ada jaminan. Kalau saya ya mudah-mudahan. Tapi nggak ada jaminan semuanya. Makanya
kita manfaatkan fursah thaminah ini untuk melaksanakan aktivitas ibadah dengan meningkatkan aktivitas sosial dan juga aktivitas personal kita secara lebih baik, dan kita jadikan Ramadan hari ini Ramadan terbaiknya. Kalau yang dihitung adalah dibandingkan ngerasanin, maka kita nggak akan meningkat. Itu akan menjadi penanda kerugian kita. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, alamatus syaqawati, penanda orang rugi itu arba'atun, ada 4. Salah satunya apa? Nazaruhu ila man dunahu fiddin. Ngelihat orang kepada bandinginya, kepada orang yang enggak begitu baik dengan kita urusan agamanya. Kita tidur aja, dibanding dia ngerasanin. Kenapa enggak dibanding dia banyak baca Al-Qur'annya? Kenapa enggak dibanding dia banyak sholatnya? Kenapa enggak dibanding dia gesit di dalam pekerjaannya? Jadi tanda orang bahagia sebaliknya, kita melihat kepada orang yang di atasnya dalam urusan agama. Sebaliknya kalau urusan dunia, kalau pengen sukses, ngelihat pada orang yang lebih rendah dari kita. Nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Ngelihat, alhamdulillah hari ini dapat 100.000 dari hasil kerjaan. Yang sonono udah dari pagi sampai sore nggak dapat apa-apa. Bersyukur kita. Tapi kalau yang dilihat di atasnya, sekalipun sudah jadi Pak Camat, dia nggak akan tenang. Karena apa? Yang dilihat enak jadi Pak Bupati. Nggak ada yang merintah. Saya ini jadi camat memang, tapi diperintah-perintah terus sama Bupati. Nggak bebas urusan saya. Itu kalau melihat di atasnya. Maka itu harus kita luruskan niat di dalam aktivitas puasa. Apalagi ini kita asumsikan puasa terakhir bagi kita. Kalau kita memiliki pandangan bahwa puasa hari ini adalah puasa terakhir, pasti kita akan bersemangat untuk memperbaiki terus aktivitas kita. Bukan hanya sekedar daripada tadi itu. Daripada ngerasain kemudian kita tidur. Kemudian berpikir lagi, puasa untuk kepentingan ibadah, biar khusyuk saya nggak bekerja. Salah. Karena apa? Karena puasa justru mengajarkan kepada kita terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan kejujuran, terkait dengan waktu yang persisi, menghargai waktu. Kalau kita menghargai waktu, maka akan efisien. Mungkin keseharian kita ini seringkali mengabaikan waktu, kecuali satu hal Bapak Ibu ya. Kehidupan kita yang paling tepat waktu itu apa kira-kira? Waktu berbuka, ya. Ibu pernah terlambat, nggak apa-apa, santai-santai. Itu pasti lebih buru-buru, bahkan sebelum buka saja udah di depannya kolek takjil macam-macam. Itu udah paling tepat waktu kalau urusan buka. Kalau di luar buka puasa ini santai aja. Apalagi urusan pekerjaan. Kalau bisa dilempar ke orang lain, kerjain deh, selesaikan, saya puasa. Enggak. Itu salah satu hal yang bisa jadi menyalahgunakan ibadah puasa untuk ngeles, enggak mau bekerja. Padahal dengan puasa mewariskan kerja giat. Sumu tasihu, puasa melahirkan kesehatan. Dengan kesehatan dan kebugaran kita akan lebih lincah, lebih efektif, lebih efisien di dalam bekerja. Ada spirit yang terkait dengan mentalitas orang yang bekerja yang dihasilkan dari aktivitas ibadah puasa. Tadi itu menghargai waktu. Selisih sedetik saja kita buka duluan sebelum waktunya maghrib, itu batal puasa.
Dan itu enggak kita lakukan. Sekalipun enggak diawasin sama Pak Camat. Ya. Kita taat bukan karena camat, tetapi taat karena panggilan ilahi. Demikian juga kita mengakhiri sahur kita pada saat azan subuh tiba, udah berhenti. Bahkan ada waktu menahan diri sebelum subuh kurang lebih 10 menit, dikenal sebagai waktu imsak. Kita sudah prepare untuk tidak masuk biar enggak masuk kepada waktu yang terlarang. Itu kita jaga. Nah, kedisiplinan ini melatih di dalam aktivitas keseharian kita. Jangan sampai kemudian kita hanya berpuasa perut, kita hanya menahan dari lapar dan dahaga, tetapi enggak dapat apa-apa. Ada mubtilatis shaum yang membatalkan puasa. Tadi itu makan, minum, dan hal-hal yang memang membatalkan puasa yang kita kenal. Ada muhbitatis shaum yang membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh hikmah puasa, menjadikan kita dekat dengan sesama, menjadikan kita disiplin untuk bekerja, dan puasa kita diterima hingga mencapai derajat al-muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Niam yang telah memberikan tausiah kepada kita, dijelaskan bahwa betapa justru di bulan puasa ini pemirsa, kita tunjukkan kualitas diri kita tunjukkan etos kerja kita, termasuk kualitas ibadah kita. Namun yang perlu jadi catatan adalah hanya dengan berlandaskan ilmu. Ketika kita beribadah namun tidak berlandaskan ilmu, maka ibadah yang kita lakukan termasuk ibadah-ibadah yang tertolak. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan bagi 2 segmen untuk tanya jawab mengenai atau seputar kesalahpahaman ibadah puasa. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan kita masih dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu seputar atau kesalahpahaman seputar ibadah di bulan Ramadan. Nah, ini pasti banyak sekali yang mungkin selama ini menjadi kesalahpahaman, apa yang menjadi rutinitas ataupun ibadah. Nah, nanti akan dijelaskan, akan diulas oleh guru-guru kita. Yang pertama, kami persilahkan jamaah dari Jamaah Ikhwan untuk bisa berdiri, mengajukan pertanyaannya, dikenalkan terlebih dahulu, nanti insya Allah akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Ustadz Rustandi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Syagian. Saya mempertanyakan kepada Ustadz bahwa di bulan Ramadan ini kan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah berlomba-lomba kebaikan itu kita hanya bertadarus, mengaji atau apalah itu, supaya kita meningkatkan diri untuk kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Dan selanjutnya, apakah ketika orang yang mempunyai sakit, salah satunya itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, yang sangat menarik sekali. Ketika kita berpuasa, apakah hanya terbatas ibadah-ibadah itu hanya dilakukan puasa, taraweh, dan tadarus? Nah, apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan dalam hal ini kebaikan? Silakan Ustaz Rustandi. Baik, terima kasih. Ramadan itu saya sampaikan tadi bahwa Ramadan itu adalah bulan panen amal. Jadi apapun yang dimaksudkan panen amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Makanya yang biasa main handphonenya kurangin. Ya.
Bapak yang biasa bekerja habis jam 12 makan siang, kan nggak ada makan siang tuh, ganti pakai baca Quran atau yang lain apapun. Jadi yang penanya tadi apakah hanya sebatas baca Quran? Apa aja? Apa aja bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Makanya perbanyaklah berbuat amal baik, berbuat amal soleh. Apapun, dikurangi yang tidak penting. Sebab bagi orang yang beriman kan gitu ya. Menghindari perkara yang tidak ada manfaatnya di dalam bulan Ramadan begitu. Ustaz, saya baca Quran, bagus. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran, ada amalan Pak. Jamaah sekalian, ada amalan yang nggak sempat baca Quran atau nggak sempat lagi sholat sunnah, kayak kita lagi begini nih. Ada amalan ringan diucapkan, berat timbangan pahalanya, dan akibatnya dicintai sama Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau subuh antara adzan dengan iqamah ditambahin belakangnya astagfirullah. Mau begitu juga nggak apa-apa. Itu amalan itu, Kang Mas yang nanya itu. Jadi ibu daripada bengong cengok gitu, ya hati ngomong subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mau ditambahin astagfirullah nggak apa-apa, ngucapin nggak apa-apa, ini nggak dua apa-apa. Nonton TV kali sambil baca subhanallah gini, bisa nggak gitu kira-kira? Iya. Sok, kalau memang nggak sempat baca Quran, nggak sempat sholat sunnah, baca itu amalan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Coba bareng, ayo masih hidup? Ayo. Amalan pengganti kalau nggak sempat baca Quran atau sholat sunnah. Yang lain amalan masih banyak Mas, banyak yang lain. Nyebrangin orang juga berpahala, cuman sebelum nyebrangin nanya dulu udah nyebrang apa belum. Nanti udah nyebrang seberangin lagi ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa pertanyaan? Yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan penyakit mah ya. Apakah ketika sakit mah itu selalu ketika berpuasa selalu mah begitu ya? Iya, kalau nggak puasa nggak mah dia. Nih, kalau kiai mahnya malam ya. Gimana nih Ustaz? Ya gini, kalau memang rujukannya dokter, kata dokter jangan puasa, nggak usah. Patokannya ke dokter, jangan kira-kira. Kayaknya gua nggak puasa nih, gua nggak kuat. Lah, lu milih sendiri. Dokter yang bilang, ahlinya yang bilang. Kalau memang kata ahlinya jangan puasa, nggak usah. Gitu. Nah nanti bagaimana di akhirnya? Kalau memang ada kesempatan buat mengkodok, kodok. Kalau memang nggak ada, sampai selesai Ramadan terus aja mahnya malah kambuh, malah kumat gitu ya. Hampir mati kalau dia puasa. Udah ganti sama pidyah daripada lu mati, gitu bahasanya. Itu bahasanya. Itu jangan, tapi sesuai dengan dari ahlinya. Ya, jangan diprediksi sendiri-sendiri. Lu kayaknya emah nih nggak kuat. Ya, itu mah cemen itu mah. Ya, begitu wallahu alam. Baik, mungkin kayak ini bisa ditambahkan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, sumu tasihu. Ketika kita berpuasa maka akan kita sehat diri kita. Namun yang terjadi adalah mungkin kita terasa lemas, kemudian justru tadi yang mah tadi begitu ya. Ini konsep sumu tasihu ini sebetulnya seperti apa Yai Niam? Ya, prinsipnya begini ya. Puasa itu yang pertama ya, panggilannya adalah panggilan ketaatan. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, kita ngikut tata caranya. Tetapi ibadah puasa diwajibkan kepada orang yang mampu. Pertama dalam kondisi fisik. Nah, karena pelaksanaan ibadah puasa itu dengan cara menahan lapar dan dahaga, mulai tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, berarti pada hakikatnya di dalam perintah puasa itu ada perintah menjaga kesehatan dulu. Jangan sampai kemudian karena kita nggak menjaga kesehatan kemudian sakit-sakitan sehingga nggak bisa melaksanakan aktivitas ibadah. Sama dengan perintah kita untuk zakat bagi orang yang punya harta cukup 1 nisab. Di balik itu ada perintah untuk bekerja sehingga kita punya kekayaan yang cukup 1 nisab sehingga bisa melaksanakan ibadah kewajiban zakat kan itu. Tetapi kondisi tertentu ada orang yang sakit, maka ada dispensasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Rostandi kan.
Kondisi tertentu ada orang yang sakit, yang jika dia berpuasa, sakitnya tambah parah. Jadi bukan hanya sekedar sakit saja, tetapi sakit yang jika dia berpuasa akan menyebabkan kebinasaan atau berkurangnya kesehatan. Jadi ada dua, kondisi darurah syar'iyah, kondisi hajah syar'iyah. Nah, dalam konteks ini tadi juga memang kalau dorornya yasir itu tidak menggugurkan kewajiban. Jadi setiap orang yang berpuasa pasti akan lapar, Ya, itu sudah pasti. ya. Jangan sampai karena alasan lapar kemudian nggak berpuasa. Nah, lapar saya nanti. Terus nanti itu yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ruslanti, saya kan ada emah. Padahal emah itu bisa dicegah, kemudian bisa diobati. Salah satu bentuk pencegahannya ya minum obat pertama sesuai dengan anjuran dokter. Di awal makan yang benar, jangan sampai makan yang menyebabkan emahnya tambah parah. Begitu sudah tahu sakit emah, dia makan sembarangan, kemudian sakitnya parah. Ini malah dosa. Makanya perlu hati-hati juga menjaga kesehatan, itu satu. Puasa memang melahirkan kesehatan. Iya, banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa semakin banyak orang berpuasa, semakin tinggi derajat kesehatan seseorang, asal puasanya benar. Tetapi kesehatan itu hikmah. Nah, di dalam ketentuan agama ada hikmah, ada illah. Kalau hikmah ini enggak berpengaruh secara langsung terkait dengan kewajiban. Saya sudah sehat, enggak perlu berpuasa. Enggak. Tetap diwajibkan puasa. Saya sakit Ustaz, jadi enggak usah puasa. Belum tentu juga sakitnya seperti apa. Masa sakit panu kemudian enggak puasa? Enggak ada kaitannya. Atau kena keiris gitu. Saya sakit Ustaz, jadi enggak puasa. Kan enggak ada urusannya gitu. Kalau sakit jantung misalnya, kata dokter jangan puasa. Kalau puasa bahaya ini, mati ini. Nah, puasa malah dosa yang seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, nah yang paling perlu diperhatikan adalah ketika sahur dan berbuka. Makanannya ini yang hati-hati nih. Baik, kemudian kami persilakan jamaah dari akhwat atau jamaah dari ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu disebutkan namanya dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Neneng Nurdiana. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Puasa mengajarkan kita disiplin waktu baik untuk berbuka maupun makan sahur. Yang ingin saya tanyakan yaitu ketika kita bangun pas bertepatan dengan waktu imsak, apakah masih boleh makan dan minum ala kadarnya atau langsung berniat puasa? Demikian, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dan nanti akan dijawab di segmen berikut oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Apa yang ditanyakan Ibu Neneng tadi ini masih menjadi kesalahpahaman bagi masyarakat di seputar ibadah Ramadan, yaitu ketika masuk imsak Yai, apakah masih boleh makan atau sudah tidak boleh? Yai Niam, fadal. Ya, yang pertama perlu diluruskan juga pemahaman di sebagian masyarakat, nama al-imsak itu kan menahan. Sementara puasa definisinya adalah al-imsak, menahan. Menahan mulai dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai dari terbitnya fajar, berarti masuk subuh sampai maghrib. Itulah waktu kita berpuasa.
Akan tetapi pengertian imsak yang dikenal di dalam kalender kita, kemudian yang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat muslim Indonesia, itu adalah waktu kehati-hatian agar kita tidak nabrak masih makan saat azan subuh sudah masuk. Jadi kehati-hatian. Nah, apakah itu ada ketentuan dan tuntunannya? Ada. Rasulullah SAW sendiri pada saat sahur kemudian berhenti yang sekira bacaan 50 ayat baca Al-Quran. Nah kalau di kita waktu imsak itu kurang lebih 10 menit sebelum waktu subuh atau azan subuh. Ini untuk kepentingan kehati-hatian. Termasuk juga di dalam penentuan ahli falak menentukan jadwal sholat itu. Ada waktu ihtiyat namanya, waktu hati-hati. Maka 10 menit sebelum azan itu sebagai waktu kehati-hatian. Pertanyaannya sekarang setelah muncul pemahaman yang utuh, kita sudah punya ilmu nih, nggak perlu berdebat kapan mulai puasa, nggak perlu atau perlu ada imsak begitu. Begitu kita bangun, kemudian masjid sudah ngumumin waktu imsak telah datang, baca tarhim. Apakah kita langsung terus lanjut makan atau kita berhenti dan kita sholat siap-siap? Kita boleh masuk untuk sahur dulu. Karena sahur itu sunnah muakkadah, tapi pada waktunya. Jangan sampai hanya sahur itu sunnah muakkadah, bangun sudah subuh masih makan. Kenapa? Karena sahur itu sunnah Ustadz. Nah seperti dijelaskan oleh Ustadz tadi. Enggak, tetap pada waktunya. Waktunya kapan? Sebelum subuh. Sekalipun sudah imsak, pada hakikatnya dia belum masuk subuh. Tetapi kalau kita di dalam halatul ikhtiar, kondisi memilih, kita bangun misalnya sekarang subuhnya jam 4.43. Kemudian kita bangunnya 4.15, berarti masih ada waktu. Begitu imsak kita berhenti. Untuk apa? Untuk bebersih, kali-kali ada sisa makanan jadi nanti nggak tertelan. Kemudian kita sudah menyiapkan, kita wudhu, menyiapkan untuk sholat. Sudah prepare dari awal. Orang masuk ibadah sholat harus prepare. Orang mau kondangan aja kita prepare 2 jam bersoleknya kan. Ini mau ibadah, mau mepet-mepet aja. Tapi kalau kondisinya dia bangun sudah waktu imsak, ya sudah kita sahur secukupnya. Jadi meskipun seteguk air sudah dihitung jadi sunnahnya sahur. Ibarat lampu merah tuh udah nyala lampu kuning tuh ya, udah harus siap-siap tuh ya. Baik, saya menuju ke jamaah ya, Ustadz Rustandi izin saya menuju ke jamaah untuk mempersilahkan mengajukan pertanyaan. Nah ini masih seputar kesalahpahaman, seputar ibadah Ramadan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Rustandi. Silakan boleh berdiri Bapak. Nah ini dia, dengan Bapak siapa dikenalkan dan diajukan pertanyaannya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaid mau menanyakan tentang tradisi yang kita lihat di masyarakat kita Muslim di Indonesia. Ketika mau datang Ramadan, berbondong-bondong melaksanakan ziarah kubur. Apakah ada hubungannya antara ziarah kubur dengan menyongsong Ramadan? Mungkin mohon penjelasan daripada para ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk kembali Pak Zaid. Menarik ini pertanyaannya Pak Zaid. Boleh dijawab Ustadz Rustandi. Fadhal Ustadz. Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya sih nggak ada hubungan Pak, Ramadan, kuburan-kuburan ya. Cuman begini, yang tadi saya jelaskan. Ketika bulan Ramadan, ini memang kalau disebut budaya memang budaya. Di kita tradisi gitu Kiai ya, tradisi disebutnya apa sih? Apa nyekar ya? Nyekar. Kearifan lokal mungkin ya. Hah? Kearifan lokal mungkin. Iya kearifan lokal memang biasa aja nyekar. Nanti mau Ramadan makam. Ntar Ramadan udah kelar ke makam lagi. Kalau orang kampung dulu gitu Kiai, mau Ramadan jemput arwah. Ntar arwahnya udah kelar Ramadan ini nganterin arwah gitu. Itu arwah antar jemput karena nggak bisa naik Gojek kali, nggak naik Grab kali ya. Gitu. Sebenarnya mah itu dalam rangka
sebagai bentuk kebahagiaan kita sebagai orang yang masih hidup, Pak, itu mendoakan gitu terhadap arwah ahli kubur yang sudah meninggal gitu. Masalah Bapak mau nyekar atau enggak ya enggak penting-penting juga, yang penting mah doain, Pak. Daripada nyekar ke sono bilang doang, datang ke makam enggak ngedoa, naburin kembang. Habis enggak naburin kembang, naburin air. Ngedoa enggak apa enggak, habis itu balik udah. Bahasa kasarnya mending enggak begitu, lebih baik enggak begitu, tapi di rumah tetap berdoa begitu. Jadi kalau kayak kita silaturahim, kita tetap silaturahimnya datang ke makamnya begitu. Nanti Kiai yang akan lebih memperlengkapnya, Kiai. Baik, silakan ya, masih ada waktu untuk Musa melengkapi jawabannya, silakan. Ya, terima kasih. Tadi Ustaz Rustandi sudah menjelaskan ya. Pertama, dia berdiri sendiri, jadi memang nggak ada hubungannya. Jadi puasa punya syarat dan rukunnya, ziarah kubur juga punya ketentuan-ketentuannya. Cuma memang tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat Muslim kita ini bukan tradisi semata, tetapi tradisi yang dibalut oleh keagamaan. Karena apa? Pada saat mau masuk bulan Ramadan, kita dipinta untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Salah satunya apa? Ya kondisi kesehatan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat akan kematian, mengingat akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mengoptimalkan kebaikan-kebaikan kepada sesama, menyambung silaturahim baik dengan yang hidup maupun yang sudah wafat. Nah, ziarah kubur menjadi sesuatu yang bisa mengingatkan kita akan kematian. Dulu pernah dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, tapi kemudian diperintahkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kubur kalian. Untuk kepentingan apa? Kepentingan mengingatkan akan kematian. Dengan mengingat kematian, hati kamu akan tipis, menjadi mudah masuk hidayah. Di samping juga kewajiban kita untuk mendoakan agar kita juga memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau Muhammad, hati kamu menjadi lemah lembut. Kalau kamu enggak lemah lembut, kamu keras hati di dalam memimpin, di dalam ngajak orang, niscaya orang lain akan semburat, enggak mau dengar omonganmu. Nah, kemudian fa'fu anhum, beri maaf terhadap orang yang pernah menyakitimu. Ini mempersiapkan masuk ke Ramadan. Jangan nyimpen dendam. Pada saat mau masuk Ramadan kita masih nyimpen dendam. Percuma kita punya puasa. Wastaghfir lahum, dan mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Termasuk juga untuk kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kedua orang tua kita, guru-guru kita. Ini tradisi ya, tetapi tradisi yang dibingkai oleh kesadaran keagamaan. Sama dengan tradisi dulu di kampung bebersih. Kan kelihatannya nggak ada kaitannya tuh. Rumah dibersihin pada saat mau Ramadan. Rumah dicat, nih rumah ngecat ini setahun sekali nih jelang Ramadan. Tapi itu memiliki dimensi keagamaan, melahirkan kebudayaan bagus. Memang agama melahirkan budaya. Jangan sampai kemudian budayanya budaya pop. Pada saat malam tahun baru kita pesta pora, itu jadi budaya nanti. Tapi budaya yang tidak berdimensi kepada ajaran keagamaan. Kita lahirkan budaya atas kesadaran keagamaan. Dan baik, itu memiliki keterkaitan yang urusannya ada. Nah, sepanjang nggak ada maksiat tadi, datang ke kuburan minta-minta. Itu baik, yang baik, salah. Wallahualam. Baik, terima kasih Yai atas jawabannya, Masya Allah. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmen benar nggak sih? Nah ini pendapat masyarakat atau warga seputar serba-serbi Ramadan yang insya Allah nanti akan dikomentari oleh guru-guru kita di Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.
orang-orang yang sebelumnya melakukan maksiat di bulan Ramadan mereka lebih baik lagi gitu memperbaiki diri. Pada dasarnya setan itu sebenarnya terikat dan terbelenggu. Nafsulah yang menginginkan manusia sehingga manusia melakukan itu. Ya, itu emang benar. Pasalnya kalau di bulan suci ini kita itu lebih giat lagi beribadah. Karena kalau tidak di bulan suci kita agak lalai. Jadi kalau bulan suci ini kita lebih giat lagi beribadah daripada sebelumnya gitu. Nah, itu tadi pemirsa di segmen benar nggak sih? Nah, tadi banyak pendapat dari masyarakat, diantaranya kita mengambil tema tentang setan dibelenggu saat bulan puasa. Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan tidak. Nah, Yai Niam silakan, Yai. Ya, terima kasih. Hadisnya benar ya. Apabila datang Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul al-jannah, pintu-pintu surga dibuka, kemudian wa ghulliqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, sekarang apa pengertiannya? Pintu surga dibuka, artinya pahala dilipat gandakan. Kebaikan-kebaikan diberikan kemudahan, kita bisa rasakan. Bedanya antara dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ngaji itu lebih enak, begitu ya Pak ya? Situasi lebih syahdu. Kemudian untuk melakukan kebaikan itu enak aja. Dan itu terbukti. Amal kebaikan sosial melalui dana filantropis, baik yang zakat, sedekah, wakaf, itu penerimaan las basnas itu meningkat tajam. Pintu neraka ditutup. Apa? Opportunity untuk melakukan keburukan kecil karena kita terangsang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Setan dibelenggu. Nafsu kita kendalikan, dan biasa yang mengendalikan kita untuk melakukan keburukan itu adalah nafsu syaitoniyah. Nafsu syaiton yang ada di dalam diri kita. Kita kemasukan setan. Nah, kalau kita kemasukan setan dan dalam situasi Ramadan nafsu sudah dapat ditundukkan, maka setan nggak masuk lagi, udah dibelenggu dia. Cuma masalahnya kita bisa melihat juga pada saat Ramadan, sekalipun setan sudah dibelenggu, neraka sudah ditutup pintunya, surga sudah dibuka lebar-lebar, masih aja ada orang nyopet, nyolong, garong, maksiatnya, itu namanya prostitusi juga masih, orang mabuk masih, itu berarti setan kemasukan manusia kalau itu. Setan kemasukan. Kalau manusia kemasukan jin itu gampang, kesurupan gampang, dibacain ta'awudz, kemudian dibacain ayat kursi, lari itu setan. Berarti manusianya lebih setan begitu ya? Cuma kalau setannya kemasukan manusia, dibacain itu malah diledek. Ngapain lu baca-baca begitu? Berarti jangan gitu. baca ayat kursi, lempar pakai kursi. Makanya itu ya. Begitu. Baik, terima kasih ya, Masya Allah. Dan berikutnya kita akan ada tayangan juga mengenai pendapat masyarakat. Kalau tadi kita mendengarkan bagaimana setan di bulan puasa itu dibelenggu. Nah, di tayangan berikut ini nanti insya Allah akan dikomentari oleh Ustadz Rustandi tentang, mohon maaf ini ya, buang angin di dalam air atau di dalam kolam itu ada yang mengatakan membatalkan puasa. Nanti kita akan dengarkan pendapat dari Ustadz Rustandi. Benar gak sih? Berikut tayangannya. Menurut saya kentut di dalam air itu tidak membatalkan puasa, karena sesuatu yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Kan kalau kentut itu kita tidak bisa memikirkan tiba-tiba aja gitu kita tuh kepengen seperti itu. Menurut saya kentut di dalam air itu dapat membatalkan puasa. Karena kalau yang membatalkan puasa sebenarnya semua yang masuk ke dalam rongga, ya kan? Jadi itu salah satu rongga, kemungkinan bisa masuk air ke dalam rongga tersebut. Menurut saya hukum ketika kentut di dalam air ketika kita berpuasa itu memang terjadi perbedaan pendapat. Tapi saya berpendapat bahwa itu membatalkan karena
karena ketika kita berpuasa, kemudian kentut di dalam air seperti berenang, itu akan berpengaruh kepada puasa kita. Oke, baik, itu tadi pemirsa pendapat masyarakat mengenai buang angin di dalam air, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Banyak yang mengatakan tidak. Nah, bagaimana pendapat dari Ustadz Rustandi? Silakan Ustadz. Lucu ini pertanyaan. Jadi gini, yang membatalkan puasa itu masuknya benda dunia yang terlihat. Jadi kalau yang terlihat, teraba gitu, itu benda dunia masuk ke organ tubuh kita melalui 7 lubang. Di tubuh kita ini ada 7 lubang, Pak. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Ada 7 lubang. Termasuk kita 7 jengkal. Bapak Ibu hitung dan tubuh kita itu 7 jengkal. Hitung aja sendiri. Tapi suami jangan ngitung jengkalan istri ya, itu nggak bakalan nyampe ke 7 itu. Itu 5 aja udah belok pasti urusannya. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, itu masuk ke dalam tubuh kita melalui 7 lubang. Di antaranya adalah ketika berenang. Ini pasti yang nanya masih muda. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, mohon maaf nggak usah berenang-berenang ya. Iya, ya. Kalau memang itu pertanyaannya membatalkan, batal. Sebab ini gimana praktekinnya? Saya agak bingung ini masalahnya. Jadi ketika ini praktekin apa enggak ini? Jadi ketika dia angin keluar, otomatis dia kebuka. Jangan dipraktekin tapi ini ya. Itu keluar, ketika dia keluar, angin kebuka dia masih otomatis masuk. Oke. Dan mohon maaf sekali lagi Kiai, itu kerutannya 25. Kalau nggak percaya hitung nanti. Iya, kerutan dubur kita itu 25. Ya, kecuali kalau yang ambeien mungkin jadi 40 lah ya. Kalau itu 25 itu apa namanya, kerutan itu memang berfungsi lah untuk motong, untuk apa itu ya. Nah ketika dia air masuk maka membatalkan terhadap puasanya. Karena memang ada benda dunia yang masuk ke dalam tubuh kita. Tentang apa tapi bahasanya kentut ya. Ya, buang angin. Buang angin ya, buang angin. Ya, buang angin. Buang angin itu mohon maaf di kitab takrib tanya Kiai tapi saya tasgir. Buang angin itu ada 3 jenis. Satu ada yang namanya puseh. Buang angin puseh itu adalah buang angin, mohon maaf kentut yang enggak ada bunyi tapi dampaknya dahsyat. Itu puseh. Iya. Yang menemukan gelagapan itu. Iya, dan itu yatim piatu Mas Sofyan, yatim piatu. Kenapa yatim piatu? Enggak ada yang ngaku. Apalagi yang kehilangan. Enggak, itu puseh. Yang kedua masih ada durasinya. Masih. Yang kedua itu ada namanya paswah, kentut paswah. Kentut paswah itu kentut yang terjolimi. Perut melekbek, banyak orang tahan, enggak ketahan, pertahanan jebol, bunyi panjang, tit. Nah itu tuh. Nah, itu enggak bau tapi muka merah. Sebab dimanapun orang pasti dimana mencari sumber suara berada gitu. Nah yang ketiga itu kentut paswah puseh, yang ketiga itu doroton. Ini gara-gara yang nanya nih saya jelasin ini ya. Yang ketiga itu ada namanya doroton. Doroton itu kentut yang bebas dan merdeka. Perut melekbek, tunggak tengok nggak ada orang, beng aja sendiri itu. Nah itu ya. Ya itu 3 jenis kentut. Tapi mohon maaf saya jangan disebut Ustadz Kentut ya. Tapi memang pertanyaannya itu memang seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, jadi itu membatalkan ya? Membatalkan. Kalau dari secara fikih ya mungkin ya ini Abis ya boleh menambahkan ya mengenai tadi pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Intinya yang disampaikan oleh Ustadz Rustandi tadi itu adalah masuknya barang luar ke dalam, masuk ke perut dari jalan yang normal. Tadi disebutkan ada 7 jalan, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Nah salah satunya di jalan bawah yang terbuka itu. Jangan dengan segala variannya tadi semuanya itu sama gitu. Nah bukan kentutnya tapi masuknya. Kalau kentut kan keluar tuh. Kalau lagi renang kentut gimana Ustadz? Batal apa enggak? Ya kalau dia di luar ngapain? Enggak di dalam air. Jadi jangan sampai dipotong juga tadi penjelasan Ustadz Rustandi. Kata Ustadz kentut itu pas renang batal puasanya. Lah kita lagi di atas katanya. Lagi siap-siap renang ya. Siap-siap renang. Ya sementara puasa itu nahan lapar ya, bukan nahan kentut ya. Iya.
Jadi kentutnya nggak membatalkan, tetapi masuknya air ke dalam rongga yang lewat dubur tadi sampai ke perut itu yang membatalkan puasa. Jadi kalau nggak kentut tapi tetap masuk air ya batal. Nah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih ya ini Ustadz Rustandi. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan segala aktivitas di bulan Ramadan ini lebih ke kehati-hatian dan juga memaksimalkan ibadah kita ini berlandaskan ilmu. Sekali lagi berlandaskan ilmu seperti apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita tadi. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Usai jeda kami akan kembali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita khususnya di bulan Ramadan. Akhirnya saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin shaimat, marilah di akhir jalsa ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lewatkan ini dicatat sebagai amal kebaikan, kita diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala faqiran illa agnaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.